kelihatan lelaki tulen dan juga ternyata punya perilaku menyimpang, suka sama sesama. Tapi kalau sama aku tuh gimana? Mau deh. Apakah mungkin harus Berontak. sholat tobat dulu atau apa? Kira-kira kita nggak tahu. Oke. Mas aku kayaknya bosen sama rasamu. Ayo iku sing maksudku loro jiwane, maksudku Lah yo. Oke, masih di Toddler Talk. Salah. Masih di TT Toddler Talk. Gak gini-gini lagi nggak? Oh iya gini. dia ketagihan deh, malah Iya. dia yang ketagihan. Aduh ya ampun ya. Biar ampun. nggak ke distract yang selingkuh cheating Oh, tadi. iya. Panjang banget ya kalau kita ngebahas Nah. tentang perselingkuhan tuh. Betul. Nah, Oh. isu sekali lagi ini masih soal isu Iya. ya. Kalau si yang tadi sudah lagi di Viralnya. viralnya. Nah, tapi ini juga lagi viral meskipun cuma beberapa minggu kemarin. Apa itu? Lavender. Lavender. Yang buat ngusir nyamuk. Oh, bukan. Belum Lavender merit ya. Oh, iya. Lavender merit. Apa sih sebenarnya lavender merit? Apa sih itu, Iya. Bu? Pernikahan ungu. Pernikahan ungu. Iki ya. lo takoi gue, sik talan. Tadi kan pink, ini ungu. Tadi kan pink Iya, ya. sik talan. Bener kan? Iki takoi gue sih. Kakakmu, Wes kakakmu aktif ora iki ngerti. Semakin malam semakin semakin aktif dia. Jadi ini sebenarnya istilah baru ya kalau dalam dunia psikologi ya, dan memang lebih banyaknya kan di luar sebenarnya awalnya gitu ya, tapi mungkin sekarang sudah mulai ada di Indonesia gitu ya. Jadi itu pernikahan yang untuk motifnya itu untuk menyembunyikan orientasi seksual dari salah satu pasangan itu atau mungkin dua-duanya gitu ya. Jadi ya sebenarnya dia punya orientasi seksual yang mungkin berbeda gitu ya. Menyimpang ya. Tapi kemudian dia melakukan pernikahan pada umumnya gitu ya untuk bisa menyembunyikan itu gitu. Tapi emang kayaknya tuh banyak pernikahan banget pura-pura ya. berarti ya. Ya tapi emang kelihatannya tuh banyak banget. Banyak Yang kelihatannya. tapi rata-rata tuh di laki-lakinya sih, Bu. Menurut Semua, saya ya. semua ada sekarang. Oh, iya, Karena ada, orientasi ada, seksual iya. seseorang kita nggak tahu ya. Nggak tahu Yes. dan betul, mungkin betul. juga Si cowoknya apa yang ya bermasalah. itu sesuatu yang sifatnya kan lebih ke private gitu ya. Private, Jadi mungkin tidak secara terbuka Iya, disampaikan benar. sehingga Betul. mungkin dia tetap memegang peranan seperti gendernya dia saat Iya. ini. Tapi gitu. bener nggak sih lavender merit itu bener nggak? Bener ada. Bener. Maksudnya itu bisa dibenarkan nggak kira-kira? Oh. Ah. Kalau untuk kita normal orang Indonesia Iya, betul. sebenarnya itu tidak bisa. Oh, tidak bisa. Karena itu sudah Norma juga ya. iya, Betul. dan norma juga. Dan memang kalau dalam panduan ada Buku. yang namanya panduan manual booknya dari psikologi gitu ya, ada DSM itu namanya, yaitu memang bagian dari perilaku menyimpang tadi Oh, gitu iya ya. benar. Tapi mungkin sekarang dengan perubahan zaman ada perbedaan gitu ya pandangan sehingga mungkin ada yang merasa bahwa itu adalah bagian dari hak dan kebebasan seseorang gitu. Tapi ya itu kembali lagi sih ya. Kebebasan yang Kalau keterlaluan. ya dalam psikologi kita tidak bisa menjudge seseorang gitu ya. Iya, Ya kita tetap menerima dia sebagai seorang pribadinya gitu ya. Tapi kalau masalah orientasi seksualnya ya itu pilihan yang dia Betul. Iya, punya gitu. Jadi kita mencoba untuk memahami itu gitu aja sih. Tapi Mas Agus nggak mengalami kan? Aku sih enggak, Iya. aku sih ya. Iya. Tetangganya aku sih yang mengalami. tolong ya. Ini tapi ada cerita. Jadi Apa? seru. Jadi pernah ada cerita seperti ini dalam satu komunitas itu si A itu adalah yang kelihatan lelaki tulen, dan juga ternyata punya perilaku menyimpang, suka sama sesama. Lelaki cool. Lelaki tulen tapi kelihatannya personanya tapi suka sama sesama. Akhirnya bertemu dengan sosok perempuan yang dia itu punya masa lalu trauma tentang perselingkuhan. Oke. Akhirnya keduanya sepakat untuk menikah, untuk sama-sama ya udah kamu saya maklumi perilaku menyimpang kamu, saya juga pernah, yang penting ada yang mengayuh dan yang penting kita status. Apakah benar seperti itu pernikahan? Yang penting kita bahagia lah. Ngeri banget ya kalau kayak Iya gitu kan? ya. Ngeri ya. Ngerti nggak? Kayak udah sesuai perjanjian kontrak jatuhnya. Saking terlukane, Be. Iya. Apakah itu bisa dibenarkan atau memang harus konsultasi ke psikolog? Kalau sebaiknya memang melakukan konsultasi gitu ya, karena kan
mungkin dia nggak akan bertahan karena kan Iya. tadi motivasinya ada yang tidak menunjukkan dirinya Betul. apa adanya gitu ya. Hmm. Jadi kemungkinan durasinya mungkin juga tidak sama dengan pernikahan yang dalam tanda kutip normal pada umumnya gitu ya. Jadi memang kalau ya merasa dua-duanya sudah merasa pada kesadaran bahwa oke, tidak boleh ini dilanjutkan, atau mungkin awalnya ya motivasinya itu ya, tapi Betul. siapa tahu mungkin perjalanannya akan cinta beneran atau mungkin ada perubahan. Iya, Jadi benar-benar. orientasi seksual itu juga sangat mungkin mengalami perubahan gitu. Betul. Apalagi kalau dia sudah menjalani terapi gitu ya. Iya. Jadi mungkin awalnya ada orientasi seksual menyimpang, akhirnya dia bisa Terapi kembali ya. lagi sesuai dengan gendernya dia. Tapi gitu. kadang ada yang kayak karena terpengaruh gitu loh. Mm-mm, Jadi iya. di awal dia emang benar-benar normal pada umumnya, tapi karena lingkup dia mungkin suka nge-gym. Nah, akhirnya lingkupnya tuh rata-rata lelaki tulen yang Iya. sesama jenisnya suka. Nah, dia dari aslinya yang normal ini Mm-mm. Jadi terpengaruh, ya. Itu kan kasihan banget ya sebenarnya Iya, ibu ya kayak jadi gitu ya. dia terbentuk karena lingkungannya Iya, ya gitu ya. benar. Nah kalau situasinya seperti itu sebenarnya itu akan lebih mudah ya untuk diterapi bahwa Betul. mungkin dia harus Oh, mencari lingkungan baru yang lebih suportif gitu ya. betul. Dan memang kadang-kadang kalau dalam dunia digital sekarang ya kan banyak juga paparan yang kalau mungkin kakak-kakak ini memperhatikan gitu, ada banyak akun-akun di sosmed gitu yang mungkin dari luar itu pasangan dengan sejenis, tapi itu seakan-akan mereka itu orang yang sahabatan. ya terkenal terus Oh iya. sehingga itu akhirnya jadi role model gitu Iya. kan. Saya ngeri kalau cowok sama cowok gandengan itu ngeri ya. Mas Ari. Alah, masalahnya Mas Ari kita jangan gandengan deh. Nyebrang pun jangan gandengan. Tapi kadang tuh kayak gitu tuh aneh ya Bu Iya. ya. Misal tuh bikin orang biasanya ngira tuh oh dia sahabatan kayaknya kayak gitu. Iya. Padahal emang punya hubungan Orientasinya. kayak gitu. Iya. Orientasinya. Jadi mungkin juga karena ada pengalaman traumatis sebelumnya gitu ya, sehingga dia oke. cenderung mencari hubungan yang tadi ya less pain, tidak begitu menyakitkan ya. Dia menganggap bahwa itu disediakan dari temennya yang berasa seperti sahabat. Oh. Akhirnya muncul ketertarikan yang membuat orientasinya menyimpang gitu. Jadi ada apa ya? Ada kebutuhan emosional yang didapatkan atau yang diterima dari pasangan dia gitu. Yang mungkin juga karena dia mengalami hubungan yang traumatis sebelumnya dan juga sebenarnya kita juga bisa melihat lagi dari style attachment atau kelekatan dia di masa lalu dengan orang tuanya. Kalau dia mungkin attachment-nya itu insecure, artinya attachment yang tidak sehat, tidak aman gitu ya. Mungkin dulu tidak direspon dengan tepat sama keluarganya, kebutuhan emosionalnya tidak diterima dari keluarganya, sehingga akhirnya dia tidak punya tadi ya guidance atau panduan gitu. Kalau menjalin relasi yang sehat tuh kayak apa sih? Terus kemudian dia ketemulah pengalaman juga yang traumatis, sehingga akhirnya dia merasa oke, laki-laki semua sama gitu. Jadi saya nggak mau Dipukul berhubungan rata sama gitu ya. laki-laki, iya seperti itu. Gitu. itu kalau di cewek ada nggak sih? Ada. Kalau cewek yang jadi tomboy tapi padahal keluarganya atau apanya itu cemara-cemara aja itu masa masuknya tetap Tomboy, Berarti tomboy dia- aja atau tomboy yang Tomboy, seperilakunya tapi kayak juga- tidak ada girly-girlinya Iya. gitu. Tapi dia Oke. doyan sama perempuan juga. Enggak. Oh kalau Tomboynya doang. Iya, itu apa? Oke. Termasuk enggak, kalau orientasi seksual itu lebih ke preferensi seksual dia. Saya tertarik secara seksual itu kepada Bukan siapa. stylenya. Oh, berarti Bukan kalau- stylenya. aja. kalau gelagatnya dia maco tapi seksualnya aman itu berarti aman. Aman. Oh, Aman, iya. Ya mungkin itu lebih ke stylishnya dia yang Saya sering seperti itu, takut. gitu ya. Untung saya maco beneran. Untung saya cewek. Oh, ya udah. tapi kalau sama aku Mau deh. Oke, kita makin seru ya, makin Iya, seru. Dan juga, nah ini, dan kebanyakan ini yang melakukan seperti itu, ujung-ujungnya kebanyakan katanya ya, itu Gen Z. Katanya. Nah, kena Dia- lagi kan Gen Z. Bu, seperti tau itu, gak kenapa Gen Z. dia menyebutkan katanya? Iya. Biar aman. Saya nanti Kata kena aja. Coba ditanya, Agus lagi Kata saya nanti. siapa? Pasti gak ada jawabannya itu, Bu. Gen Z lah. Ini kita ngomongin soal Gen Z ini dan juga tentang lavender marriage yang menyimpang-menyimpang tadi. Ini Kira-kira. aku bahas ini. Iya disetrap gurunya. Soalnya, kalian bahas Gen Z, Gen Z, saya Gen Z. iya. Oh iya, gak apa-apa. Kan kita juga aman, Gen aman. Z sama. Oh, kamu Gen Z. Gen Z. Kamu Gen Z kamu. Gen Z. Gen Zendeng. Gimana?
tentang Kalau gitu Kak Put. Gen Z itu kan mereka teman-teman ini Ya. mungkin banyak di Gen Z ya. Ya. Kan hidup dengan paparan teknologi yang jauh lebih berkembang daripada saya gitu Iya, iya. ya. Dengan mudah mengakses media sosial, internet gitu. Yang dulu kan harapannya misalnya Instagram itu cuma boleh di usia sekian, tapi ternyata sekarang anak-anak aja juga sudah bisa Iya, bikin benar. akun Iya. tertentu ya gitu ya. Nah, sehingga paparan-paparan itu akhirnya memberikan informasi yang seharusnya mungkin belum saatnya mereka konsumsi. Oh iya. Dan itu ditiru gitu ya. Dan Gen Z itu kan karena banyaknya media, mereka punya banyak referensi atau sumber informasi Benar-benar. gitu. Yang akhirnya juga saya lebih percaya media sosial daripada perkataan orang tua saya atau nasihat orang tua saya gitu. Dan itu akhirnya menjadi contoh atau role model yang dianut sama Gen Z itu. Tadi kalau saya bilang misalnya di Instagram ada akun yang dia sangat dengan sangat gamblangnya menceritakan bahwa mereka ada pasangan dengan sesama jenis gitu ya. Kemudian Terang-terangan juga, gitu ya? Iya, terang-terangan. Tapi emang ada tahu Ada. kayak gitu. Sampai dikasih Ada. di bio profilnya juga Iya ada di loh, bio profil. terang-terangan bulan terang. Dan mereka kan mencitrakan bulan. bahwa hubungan kami itu hubungan yang sehat loh, bahagia gitu. Minim resiko dan lain Iya. sebagainya, sehingga mungkin akhirnya Gen Z itu merasa bahwa hubungan seperti itu loh lebih menyenangkan daripada saya punya hubungan yang normal dalam tanda kutip gitu ya gitu. Jadi paparan yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai usianya sebenarnya Betul, gitu betul. ya, akhirnya menjadi contoh dan referensi utama bagi Gen Z. Seperti belum siap untuk menerima informasi dan bisa memfilter ya. Mm-mm, Ya, betul. Kak Put ya. Oh, luar biasa. Betul. Vira, Kalau mau tanya. semisal gini Bu, semisal ada apa sih dampak kepada anak yang mengetahui bahwa pernikahan orang tuanya itu ternyata lavender? Ternyata Emang pura-pura. bisa, emang bisa punya anak. Cuman kelihatan bagus di depan. Bisa. Bisa, ada Bisa. beberapa kasus yang dia berfungsi secara Iya. normal. Dalam artian mereka keluarganya happy, family, anaknya lebih dari satu gitu ya. Keluarga Jadi orang kaya. ya Mau lebih ibaratnya banyak justru kayak ya. wis semua tercukupi gitu ya, baik secara emosional dan Betul. material dan lain-lain gitu. Yang pasti dampaknya yang pertama adalah kebingungan, dan itu kebingungannya bisa membuat dia jadi kayak kehilangan Sosok. Arah. iya, kehilangan arah atau kehilangan realita gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama saya gitu. Terus kemudian orang tua yang saya tahu adalah seperti ini, ternyata tidak Di seperti yang dia belakang, bayangkan. tidak seperti Pasti ini, dia akan kehilangan yang namanya juga krisis jati diri juga ya gitu ya. Saya kaget waktu dibilang keluarganya happy lah, ini keluarganya semua keluarganya happy di sini. Keluarganya happy. Kaget ya, keluarganya happy kenapa ini? Keluarga yang bahagia ya. Oh ya, keluarga maksudnya, bahagia. gitu. Iya. Apa saya? Iya. Maksudnya tuh dampak kepada anak. Emang bisa punya anak? Bisa. Bisa. Le. Pertanyaannya Bisa. bisa nggak? Ternyata bisa. 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 Lah kan, ya gitu. Ya mungkin di awal dia normal, makanya bisa. Terus lama-lama mungkin dari lingkungan juga bisa. Berarti punya dulu. Atau Ya, punya- atau jangan-jangan punya dua orientasi. Ya, bisa Nah, bisa terus. jadi Oh, iya. dua orientasi. Apa Bisa. tuh maksudnya? Dua orientasi bisa suka perempuan, bisa Oh, suka bisa laki-laki. Bisa Nah, kalau yang suka ACDC. sesama jenis, ACDC. ada yang ACDC. berbeda jenis. Kalau yang sesama dari awal Iya. gak punya anak gimana? Emang kan nggak bisa kan? Nggak, Ya, tapi kalau di seumpama. luar kan biasanya Seumpama. mereka Ini ada kan adopsi gitu ya. Seumpama Leona, seumpama contoh. Ad- Oh, kasus. adopsi. Ya, Adopsi gitu betul. ya, yang itu mereka citrakan bahwa mereka adalah orang tua yang sangat berfungsi Betul. gitu ya, sehingga akhirnya menjadi sebuah paradigma bahwa oke, hubungan seperti ini mungkin jauh lebih sehat daripada Iya. hubungan yang normal dalam tanda Iya, kutip iya, seperti itu gitu. Itu berarti kalaupun nantinya adopsi juga akan malah menambah masalah baru sebenarnya. Untuk Iya, anaknya untuk juga anak ya. itu. Anaknya. Mungkin Kasihan dia, ya Kalau jadi tahu mental orientasinya anaknya. seperti itu. ya dia akan mengalami kebingungan gender juga gitu ya. Betul. Gitu ya kan anak itu tumbuh dari ini ya, cerminan orang tua juga gitu ya. Jadi itu bisa jadi mirror buat anaknya Bisa, juga. Iya. bisa. Jadi bisa jadi anaknya juga Seperti lavender itu. married. Oh, ya, bisa jadi. ya Bisa bisa, Bisa sangat jadi lah. bisa, tapi juga bisa jadi dia mengalami trauma-trauma yang mendalam yang akan membekas sampai ke Betul. dewasa gitu. Wah, kasihan ya, dampaknya gede banget ya Iya, ternyata. besar sekali gitu. Iya. Apalagi ya kalau kita di orang Indonesia kan ada banyak ini ya, norma-norma sosial buat si anak itu gitu, bahwa orang umumnya ibu itu perempuan, tapi ternyata
di keluargaku ibuku Kok ibuku seperti ini? gitu ya gitu. Kok ibuku kentongan? Jadi ada Iya, iya, iya. semacam Apa itu? apa ya, rasa malu mungkin ya buat anak itu gitu Iya. ya. Terus mungkin dia juga ada resiko dibully gitu Oh, iya, ya. benar. Iya dibully, ya benar. Pasti akan dikucilkan sama sekitarnya Iya. karena nggak sesuai norma kan. Iya. Iya betul. Kasian banget ya. Betul betul. Yang Tapi- kasihan kalau anaknya tuh sehat, walafiat. Maksudnya kalau besoknya dia nggak mirror, Mm-mm. kan kasihan. Biasanya Iya, orang tuanya artinya nggak Iya, bolehin. dia- jadi trauma. Memutus trauma Tali itu. ininya, memutus bonding atau lingkaran sekan tadi dengan dia punya cara atau punya style hubungan yang sehat. Menurut saya seperti ini, tidak seperti orang tua saya yang sama jenis misalnya Betul. seperti itu, ya dia akan berat, tapi itu akan menjadi hal yang lebih membahagiakan kan buat hidupnya. Iya. Kalau tadi kita berbicara masalah atau dari sisi masalahnya, contoh coba kita sekarang jadi sisi anaknya itu Iya, iya. seperti apa coba? Contoh si anak ini yang jadi korban pernikahan marriage ini harus apa sih? Kira-kira Kak Put? Sikap yang Pertama harus kali dia- harus apa? iya. Apakah mungkin harus Berontak. sholat tobat dulu atau apa? Kira-kira kita nggak tahu. Oke. Kira-kira Iya, apa? itu, Kira-kira? Kalau kita lihat dari usianya anaknya dulu ya, Oh, iya. misalnya kalau dia masih kecil, ya dia perlu figur lain di luar orang tuanya itu untuk bisa membimbing dia, Untuk gitu ya. bisa, iya, benar. Kan misalnya dia tahu, tapi orang tidak bisa mengkonfirmasi ke orang tuanya, dia akan nanya ke orang lain. Kok orang tua saya ternyata beda ya seperti ini gitu. Saya harus gimana gitu ya. Dia kan pasti butuh guidance dari orang. Jadi Betul. penting sekali untuk bisa memeriksakan anaknya juga ke psikolog untuk tahu sejauh mana sih persepsi dia tentang hubungan orang tuanya. Iya, betul. Dan persepsi dia tentang hubungan yang normal seperti apa gitu kan. Dia harus tahu itu dulu. Yang kedua adalah ya kita kenali dulu dampak-dampaknya buat dia. Misalnya dia jadi sakit atau mungkin jadi rendah diri atau jadi tidak mau ketemu sama orang lain. Kita kasih terapi psikologis gitu ya. Sama juga kalau misalnya dia udah mulai remaja ya, Iya. anaknya remaja atau dewasa. Kalau remaja kan mungkin sudah mulai bisa mempertimbangkan ya, Iya, benar. ini baik, ini buruk gitu ya. Jadi kita coba ajak dia untuk bisa diskusi, apa sih maumu dari hubungan dengan orang tuamu ini gitu. Kira-kira harapanmu apa? Karena kan kalau dilanjutkan ada risikonya seperti ini Iya, gitu ya. benar, Orang tua juga harus tahu gitu ya. Nah kalau dia anaknya sudah dewasa, ya mungkin dia jauh punya kemampuan untuk bisa mengambil keputusan. Iya. Oke, orang tuaku boleh seperti itu, tapi saya tidak. Aku enggak. Gitu, Betul, ya. betul. Jadi, Tapi tanpa kita sadari ternyata lavender marriage sendiri itu dampaknya terjadi karena perselingkuhan di awalnya ya Bu ya. mungkin. Trauma terus jadinya Iya. akhirnya lavender itu tadi. Bisa Salah jadi. satu. Iya salah satunya. Iya. Gila loh. Makanya jangan selingkuh rek. Ojo wes aja selingkuh Jangan. wes kon. Wes Jangan enak, selingkuh anteng. tanpa didampingi ahlinya begitu. Iya. Oh, Kalau- nggak ada ya. Nggak ada. Kalau Ya, ya aja. misalnya untuk menghindari perilaku selingkuh Iya. itu, kalau memang sudah tidak suka sama pasangan kita, lebih baik sampaikan daripada harus mengkhianati Nah, suatu cara hubungan. itu gitu ya. disampaikan ini tuh nggak bisa nyampe loh. Bu. Nah, gimana Iya. caranya? Susah nyampe. Mas aku tuh Udah masih disampaikan, sayang, gitu. nggak Tapi nyampe. aku nggak bisa kayak pergi dari kamu. Apa aku harus selingkuh? Apa izin? Apa gimana ya Bu? Itu harus makanya Loro, ada jiwamu, komunikasi. loro. Jiwamu loro. Loro iku. Menawa izin Aduh. ngono. Kan daripada Maksudku dan aku ki beda. Ini loh. Nggak bisa. Saya tau. No Cino ngono. Aku tuh wok. Ini loh maksudnya gini. Daripada kita selingkuh diam-diam Iya. kan menyakiti. Nah, semisal kita izin, Mas aku kayaknya bosen sama rasamu. Ayo iku sing maksudku loro jiwane. Maksudku Lah, iya. maksudku gak diterima iku kayak Iya. aku sudah nggak bisa lanjut sama kamu. Tapi dia ini saya mau. Daya izin makanya le izin. Loh, ora izin maksudnya tuh aku udah nggak mau sama kamu. Heeh. Aku nggak bisa. Tapi nggak mau Kita kehilangan udah dia. aja. Hmm. Dia sing rak gelem kehilangan aku. Iya, betul. Ah, kan kalau kamu yang nggak mau kehilangan. Iya. Ya. Kasusnya beda. Makanya. Kasusnya beda. Aku bilang aku masih sehat-sehat ya jiwa. Solusinya gampang satu. Apa? Save nomor handphone. Oh ya Bu, minta dong HP ku mana tadi? Boleh tuh, Ada. boleh itu. Kan tadi kalau dari artinya kan selingkuh itu pelanggaran komitmen. ya. Iya. Kalau misalnya memang sudah tidak cinta, Sepertinya kita kedatangan tamu yang istimewa. Kepo ya, ada Mas Hari guys. Mas Ari lagi. Gimana, Pelaku Bu? atau korban? Silakan. jadi kalau Pelanggaran tadi komitmen. sudah ibaratnya
melanggar komitmen itu tadi. Sudah melanggar komitmen itu kan sudah namanya selingkuh ya. Selingkuh. Kalau misalnya sudah ada ketertarikan sama yang lain, sampaikan dan sepakati lagi komitmennya. Kalau saya sudah merasa suka sama orang lain, kamu masalah enggak? Gitu. Lah, Berarti Kalau ada oleh masalah, selingkuh. kita selesaikan. Gini, Bu. Jadi jangan jangan menjalin hubungan baru tanpa ada kejelasan untuk hubungan Kan, sebelumnya. maaf ya Bu, itu kan pasti masalah ya jika kita punya pasangan terus kita ngomong aku nggak nyaman sama kamu, aku suka sama orang ini, kamu jadi masalah, itu kan dia pasti bermasalah ya kalau kayak gitu kan pasti nggak terima. Nah, kalau kita suka sama orang itu padahal kita punya pacar, tapi kita nggak mau ninggalin pacar kita, itu sebuah keegoisan Iya. tingkat maksimal atau gimana? Bukan dewa. Sek itu. tekon nih. Padahal jelas-jelas salah. Pukul. Loro pikir. Loro jiwa nih, saya salah. jiwa. No Cino, nggak usah ya. Loro jiwa nih. Kayak lagi udah celok Kelihatannya Cino. orang. Kayak ada teh Cino karo Jawa ki kerengan Jawa ya. Enggak, tapi di sini saya belain Leona, kamu salah itu. Memang dia sakit, Ayo. dia sakit. Iya. Justru ini kan aku membenarkan orang-orang yang mungkin Jiwanya punya sudah sakit. sama seperti saya. Ayo, teman-teman. Semua sama-sama ku terima beban ini, silakan donasi sebesar. Ya gak ngono, Oh, Ren. ya gitu. Gak gitu konsepnya. Jadi itu salah ya, Bu. Salah. Ya, dan untuk bisa Egois ya? mengubah lagi pemikiran dia ya harus dibawa terapinya tuh pasangan, nggak bisa cuma satu pihak. Harus dua-duanya ya Harus dibawa? dua-duanya. Oh. Terapinya dengan cara helikopter. Helikopter. Enggak juga anjir. Nggak cuma- Saya ngono, Le. Ya pikirannya cuma itu aja, bener itu aja. Kayaknya Ujung-ujungnya curiga itu pulang-pulang aja. dia naik Iya. helikopter. Berarti kalau Helikopter aja. diperbolehkan sama pasangannya tuh berarti nggak apa-apa. Ya enggak, ya kan harus kembali lagi komitmennya. Kalau misalnya saya sudah melakukan ini, menurut kamu itu saya sudah melanggar komitmen atau tidak? Kalau dia bilang enggak berarti aman-aman aja. Mungkin akan sedikit orang iya, ya, akan betul. sedikit orang yang akan bilang tidak ya. Iya kan, Ketika pasti iya ya. Jelas-jelas. pasangannya mendua gitu. Nah, pasti iya. Salah. Berarti Kak Put, kalau kita lagi ada masalah, entah masalah seperti apa, itu berarti wajib menghadirkan orang ketiga untuk nengahi. menyelesaikan. Iya, seperti Iya. itu ya Kak Put ya? Fungsinya kalau untuk terapi couple counseling atau Iya. couple terapi itu sebagai konselor atau sebagai terapis itu adalah sebagai mediator. Oh, iya. Jadi memperhatikan Ada apa mediatornya. maunya pihak A, apa maunya pihak B. Apa yang salah dari pihak A, apa yang salah dari pihak B gitu. Oh, Kemudian iya, nanti iya, iya. kita paparkan itu, Satukan oh ya. selama ini ternyata pemikirannya si B itu seperti ini gitu, beda sama yang saya pikirkan gitu. Betul. Seringkali kan kita punya persepsi yang mungkin sebenarnya tidak seperti kenyataannya gitu. Betul. Jadi dalam kondisi itu nanti konselor akan mencoba untuk bisa memediasi, kemudian akan menjadi penengah gitu ya. Penengah. Misalnya oke, harapannya kalian mau lanjut atau selesai. Selesai. Itu harus disepakati di awal. Kalau ya satunya pengennya bercerai, satunya pengen lanjut kan nggak temu. Nggak gitu. nyambung satu Nah yang kalau pengen gitu sama. gimana itu? Mempertahankan yang Harus ada masih orang positif. yang ketiga tadi untuk menjembatani, Iya. mediasi. Mediasi. Makanya kalau orang mau bercerai kan pasti sebelum Iya, ketok betul. palu kan mereka Di ada pengadilan ya? mediasi Iya. dulu ya. Gimana nih harapannya pihak istri, pihak Masih suami, bisa gitu. nggak? masih Gitu. bisa lanjut Itu atau nggak sih, Bu? enggak? Normal nggak sih kalau semisal kita tuh memaafkan, tapi tuh kita nggak bisa melupakan? Normal sekali. Normal Ya, sekali. forgiving not forgetting gitu ya. Ibu Puput velocity dulu Bu. Leona tahu artinya nggak? Tahu artinya apa itu? Gen sini bos. Oh iya. Ayo bos, tunjukkan Forgetting. sih. Forgetting apaan forgetting? Forgiving not forgetting. Oh, iya. Artinya Tak maaf no kowe mas tapi ora lali. Loro bre pernah diloroi bre. Cino bos, Cina, pinter bos. bos. Pinter. Tak belo. Tapi padahal tadi enggak kan. Dia bela kalau lagi ada maunya aja. Gak salah bahasa Inggris Le. Bahasa Inggris dia nggak bisa dia bahasa Inggris. Bahasa kalbu dia bisa. Oke, Kabut ini kalau ngomongin soal penyembuhan banyak sekali kan. Jalan keluarnya banyak sekali. Di antaranya ada dukungan sosial sekitarnya, terus terapi psikologi. Nah, salah satu mungkin terapi psikologi seperti apa kalau Aku sudah kena tahu. mental seperti itu? Aku tahu. Kena mental kan. Biasanya kalau udah bertengkar, Hah? biasanya tuh Heses gak sah. harus sama-sama membuka obrolan Hah? dengan cara Helikopter. Helikopter lagi. helikopter. Pikirannya dia cuman itu. Tapi emang ada yang seperti itu ya Bu ya. Terkadang melakukan hubungan seperti itu tuh justru kayak ternyata lebih enak ya. Tapi itu nggak sehat Posisi- nggak sih? Apa Nggak semuanya jawabannya itu. Aduh. Cuman temporary nggak sih helikopter kalau terus ya. perbaikinya? Ya,
kalau untuk terapi psikologisnya tadi, Iya. kita bisa mulai dari individunya dulu. Iya. Maksudnya masing-masing. Kalau punya isu misalnya, apa sih motifnya gitu ya. Tadi ternyata pasangan saya tidak paham bahasa cinta saya. Saya sukanya dipuji, tapi dia nggak pernah muji saya cantik gitu. Saya sukanya dilayani, dari sisi laki-laki saya suka dilayani, tapi Dia nggak pernah pasangan saya melayani. nggak pernah Cuek bikinin gitu ya. teh saya gitu. betul. Nah, kita pahami dulu bahasa cintanya gitu ya. Kemudian juga kalau sudah terapi pada pasangan ya artinya nanti kita perbaiki yang sudah rusak gitu. Misalnya komunikasinya, atau tadi misalnya memang si pelaku itu punya motif-motif yang itu harus disembuhkan dulu. Betul. Gitu ya. Baru nanti kita bergerak untuk bisa resolusi konflik gitu ya. Betul. Akhirnya kayak gimana? Mau lanjutkah atau mau pisahkah? Bu, tapi kenapa ketidakcocokan itu hadir setelah udah beberapa silam waktu? Kan karena Kenapa nggak dari awal? Kan udah tahu nih di awal sifatnya pasangannya tuh kayak gini. Kenapa setelah berjalan mungkin 4 tahun, 5 tahun baru kayak aku nggak suka, pasanganku nggak posesif, kenapa nggak dari awal gitu? Pertanyaannya kan itu ya. Oh ya juga ya. Karena tadi komitmennya sudah berubah. Sudah berubah. Pelanggaran Atau komitmen menemukan tadi. rasa yang baru tadi. Ya, Iya. Fadila dan Oh, manggo-manggo Fadila. tadi itu. Ya. Jadi ya apakah dari apa yang dia cari dari hubungan yang baru Ya. atau hubungan perselingkuhannya apa? Intimasinya atau passion atau gairahnya atau komitmennya gitu. Luar biasa. Jadi sudah terjadi perubahan rasa dan tanda Rasa. kutip tadi ya. Cemburu ya, Lek ya. Iya, Topiknya, maka Lek. dari itu kalau kadang-kadang kalau sudah komitmen ya kita komitmen aja. Entah Iya, itu benar. 10, 15, 20, 100 tahun ya itu komitmen Iya. ya, komitmen. Iya, komitmen adalah komitmen. Waduh. Dan cinta yang sehat itu harusnya punya 3 komponen itu. Ya. Dan itu sama besar. Komitmennya besar, Komitmen besar. Cintanya. intimasinya besar, Intimasi. gairahnya juga besar. Oh. Jadi dengan adanya terpaan-terpaan itu Iya. mereka tetap bertahan karena punya 3 pilar itu. Kalau salah satunya jatuh ya sudah, Betul. nggak akan bisa berdiri. Luar biasa. Terus ini nih Bu, karena sudah jam 3 pagi ya ini. belum, belum. Mungkin Setengah 4. mungkin Bu Puput ada Pesan. apa pesan Iya. untuk para pendengar CC yang ada di rumah Untuk gitu. generasi saya Ya, mungkin. generasi Z, Dan seluruh generasi ya, terutama Gen Z sih sebenarnya. pendengar biar mereka kayak hindari selingkuh mungkin atau mungkin yang selingkuh segera hindari selingkuh juga Iya. kayak gitu. Pesannya adalah buatlah batasan gitu ya. Jadi kalian bisa buat boundaries, batasan. Bagaimana sih hubungan yang ideal menurut kalian? Tuh. Misalnya saya punya pasangan seperti ini, tidak boleh melakukan ini gitu ya. Dan itu coba komunikasikan dengan pasangan sehingga tahu harapan dari masing-masing. Dan itu dijaga dengan tetap melakukan quality time bersama gitu ya. Untuk bisa memenuhi tangki cintanya untuk tetap on, tetap penuh gitu ya. Sehingga akan meminimalisir terjadinya perselingkuhan. Luar biasa. Ini pesan dari Bu Puput sudah Iya, pesan dari Kak Puput. Kak Reza. Iya. Oh, Leona dulu. Oh, iya. Leona Yang dulu. paling cerdas. Yang paling cerdas. Ayo Len, Iya. tunjukkan Cino Iya. Len. Pesannya apa? Ayo Len. Buat tukang selingkuh. Nah. Apa, Bu? Kan Ayo, udah. ayo. Kakak Puput kan Suwin sudah. aja. Silakan. Ayo Bolo. Kamu Silakan. bisa. Aku nanti aja, kamu dulu kan. Kamu dulu ayo. Kalau saya sih buat tukang selingkuh ya. Kalau itu tadi, jangan pernah selingkuh tanpa didampingi ahlinya. Dan yang kedua adalah komitmen adalah komitmen, Asik. saling menghormati. Asik. Wah, aku udah tahu. Aku udah tahu, terima kasih. Dia baru tahu. Leona, Sak lali. ya. Apa? Hey. Yeay. Ayo Leona. Ye. Bukan Ayo, ya. ayo pesan kamu. Pesannya. Oh, kalau kamu belum paham apa itu artinya selingkuh. Hmm. Kayak aku tadi, aku baru paham. Iya. Jangan coba-coba. Iya. Lalu Yaudah. apa artinya selingkuh? Kan itu sama Iya, Leona. saya. Enggak, Allah. Ya, itulah pokoknya. Ya. Oh Ya itu itu. pokoknya jangan selingkuh gitu ya. Ya enggak. Kan selingkuh tuh ada banyak. Kamu sebenarnya bisa selingkuh, tapi kamu kalau belum tahu artinya selingkuh, jangan selingkuh. Tapi kalaupun kamu tahu artinya selingkuh, jangan selingkuh. Kalau nggak tahu juga jangan selingkuh. Selingkuh. Intinya berarti kan jangan selingkuh kan. Lama-lama Agus berubah lagi nih. Ada. Ya. Vira, apa Vira? Sepandai apapun bangkai tikus bersembunyi. Woi, Cakep. Bangkai tikus. Oh sana. Zoom View in. lagi guys. Dia mah gampang lupa orangnya. Pakai pose. Pose. Statue velocity. Stay. Sepandai apapun bangkai tikus bersembunyi. Cakep.
Kenapa ada velocity? Baunya akan tercium juga. Pandai-pandainya tupai melompat ya. Akan dilungup juga. Iya, betul. Oke, terima kasih Terima kasih, sudah hadir kamu. meramaikan di Iya. Toddler Talk ya. Mohon maaf Dan- lahir batin jika kita Terima kasih. Terima Luar kasih. biasa. Sabar. Sabar dulu, sabar. Nggak ada di sana. sabar Len, Nah, sabar, ojo ngadeg. Oke, episode kali ini seru sekali kalau ngomongin perselingkuhan. Kita bisa bagi jadi 5 episode kali ini ya. Akhirnya tapi ya waktu juga spesial untuk hari ini kita ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dong ya di studio.